Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan implementasi algoritma matching cubes, Diamond Square Algorithm, dan Steinberg dithering. Nah, ini anggota kami yaitu pertama Herinda Sintombi, Septiana Kumalarsari, saya sendiri Muhammad Farhan Sudarya, Cynthia Stefani, Meitida Maria, Diki Nandika, Diki Dwiki Nandika, Nurdin, Luniko Jama, Febrian Eka Putra, dan juga Budi Auliansyah. Saya Budi Walensia Mutisna. Di sini saya akan menjelaskan topik apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Di sini topik pertama, kita akan membahas mengenai algoritma Mersing Cube. Kemudian yang kedua ada algoritma Diamond Square. Yang ketiga ada algoritma Floyd-Steinberg dithering. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai program yang kita buat untuk mengimplementasikan algoritma yang kita gunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian algoritma matching tables. Next. Algoritma yang dikembangkan oleh William E. Lorenzen dan Herbie E. Chelin untuk General Electric ini bertujuan untuk memvisualisasikan data dari perangkat CT dan MRI. Algoritma ini membagi volume masukan menjadi sekumpulan kubus dan mana setiap kubus yang berisi bagian permukaan ISO diidentifikasi berdasarkan nilai sampel pada simpul kubus. Untuk setiap kubus tersebut dihasilkan jaring segitiga yang mendekati interpolasi triniliar di bagian dalam kubus. Algoritma ini menggunakan tabel dengan 15 kasus unik untuk menangani simetri, rotasi, dan reflektif. Namun, menghadapi ambiguitas dalam interpolasi trinier yang dapat menyebabkan diskontinuitas dan masalah topologi pada permukaan ISO. Next. Algoritma ini melanjutkan melalui medan skalar, menggunakan 8 lokasi tetangga untuk membentuk kubus imajinar dan menentukan poligon yang mewakili bagian permukaan ISO yang melewati kubus tersebut. Poligon individu kemudian digabungkan menjadi permukaan yang diinginkan dengan membuat indeks ke array yang terdiri dari 256 kemungkinan konfigurasi poligon. Setiap simpul dari poligon ditempatkan pada posisi yang sesuai di sepanjang tepi kubus dengan interpolasi linear dua nilai skalar. Gradien medan skalar di setiap titik kisi memberikan vektor normal permukaan isohipotetis yang dapat diinterpolasi di sepanjang tepi kubus untuk menentukan garis normal dari simpul yang dihasilkan. Penting untuk mengarsir jaring yang dihasilkan dengan model iluminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk algoritma Diamond Square. Algoritma Diamond Square adalah metode untuk menghasilkan peta ketinggian dalam grafika komputer yang sedikit lebih baik daripada algoritma perpindahan titik tengah 3 dimensi untuk menghasilkan landscape 2 dimensi. Dikenal juga sebagai fraktal perpindahan titik tengah acak atau fraktal plasma. Algoritma ini diperkenalkan oleh Fournier, Fussell, dan Carpenter di SIGGRAPH pada tahun 1982. Prosesnya dimulai dengan grid 2 dimensi, di mana 4 nilai benih ditempatkan di sudut-sudut grid. Dengan lebar dan tinggi 2n+1, algoritma melakukan langkah berlian dan persegi secara bergantian hingga semua nilai array ditetapkan. Baik, saya Febrian Eka Putra dengan NIM 2230 1050 3030 akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini terdapat dua contoh fraktal plasma, ada yang berwarna dan ada fraktal plasma dengan animasi dengan perputaran warna. Selanjutnya, pada langkah diamond, titik tengah setiap kotak dalam larik ditetapkan menjadi rata-rata dari 4 titik sudut ditambah nilai acak.
Pada langkah persegi, titik tengah di setiap wajib ditetapkan menjadi rata-rata dari 4 titik sudut ditambah nilai acak. Nilai acak ini dikalikan dengan konstanta skala yang menurun pada setiap iterasi sebesar faktor 2 pangkat min H, di mana H adalah nilai antara 0,0 dan 1,0. Selama langkah persegi, titik-titik di tepi array akan hanya memiliki 3 nilai berdekatan. Bisa diatasi dengan rata-rata 3 nilai tersebut atau dengan membungkus nilai keempat dari sisi lain array. Memungkinkan fraktal yang dihasilkan digabungkan tanpa diskontinuitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Alani Kojama dengan NIM 2230 1050 3029. Di sini saya akan menunjukkan gambar untuk visualisasi dari algoritma Diamond Square. Di sini sudah ada gambar yang menunjukkan langkah-langkah dalam menjalankan algoritma Diamond Square pada array 5x5. Pada gambar yang pertama di sini melakukan inisial dari pojoknya dulu, lalu kemudian melakukan diamond step, kemudian diikuti dengan square step, lalu diiterasi kembali, dia akan mengulang lagi diamond step, dan kemudian untuk yang terakhir dia akan mengulang kembali square step. Jadi begitulah cara untuk melakukan algoritma Diamond Square pada array 5x5. Selanjutnya algoritma Floyd-Steinberg dithering yang akan dilanjutkan oleh teman saya. 20503046. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu algoritma Floyd-Steinberg dithering. Dithering Floyd-Steinberg dipublikasikan pada tahun 1976 oleh Robert Dewey Floyd dan Louis Steinberg. Adalah algoritma dithering gambar yang digunakan untuk mengubah gambar menjadi format dengan jumlah warna terbatas, seperti GIF dengan maksimal 256 warna. Algoritma ini menggunakan difusi kesalahan, di mana kesalahan kuantisasi dari satu piksel didistribusikan ke piksel tetangganya, sehingga rata-rata kesalahan mendekati nol. Algoritma memindai gambar dari kiri ke kanan, atas ke bawah, mengkuantisasi nilai piksel satu per satu, dan meneruskan kesalahan kuantisasi tanpa mempengaruhi piksel yang sudah dikuantisasi. Selanjutnya, distribusi kesalahan ini menghasilkan pola dithering, seperti pola kotak-kotak untuk 50% data abu-abu. Beberapa implementasi menggunakan pemindaian serpentin untuk memindai secara bergantian antar garis. Algoritma ini diimplementasikan dengan pseudocode yang cocok untuk nilai piksel linear seperti bilangan bulat 8 bit atau bilangan real dalam rentang 0,1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah implementasi algoritma Floyd-Steinberg. Pada gambar di atas terlihat bahwa yang pertama ada original picture atau gambar awal dari seekor kucing dengan semua warna asli tanpa pengurangan warna. Kemudian yang kedua itu gambar dengan metode no dithering. Teknik ini menggunakan algoritma yang langsung mengkonversi warna piksel asli ke salah satu dari warna yang terbatas. Hasilnya terlihat kasar dan memiliki pola yang lebih jelas serta kontras yang tinggi. Kemudian gambar dengan metode Floyd-Steinberg dithering. Ini menggunakan algoritma Floyd-Steinberg dithering yang lebih canggih yang mendistribusikan kesalahan warna ke piksel tetangga untuk menghasilkan hasil yang lebih halus dan lebih natural. Selanjutnya implementasi algoritma Marching Cubes, Diamond Square, dan Floyd-Steinberg dithering menunjukkan berbagai teknik grafika komputer untuk visualisasi yang realistis dan efisien. Marching Cube mengekstraksi isosurface dari data volumetrik untuk visualisasi objek 3D yang akurat. Diamond Square algorithm menghasilkan peta ketinggian fraktal berguna dalam simulasi medan.
Floyd-Steinberg dithering mengurangi warna dalam gambar tanpa mengorbankan kualitas visual melalui difusi kesalahan. Pemahaman dan implementasi algoritma-algoritma ini penting bagi pengembang grafika komputer untuk menciptakan visualisasi data yang efektif dan realistis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma dithering Floyd-Steinberg. Di sini pada bagian pertama terdapat kode untuk mengimport dependensi. Yang pertama kita akan mengimport NumPy, kemudian kita akan mengimport Matplotlib. Selanjutnya kita akan mengimport data dari skimage. Kemudian kita akan mengimport RGB to gray dari skimage.color. Pada bagian selanjutnya terdapat sebuah function yang bernama Floyd-Steinberg dithering dengan parameter image berupa array 2 dimensi. Kemudian kita akan mencoba menyimpan data ukuran dari image-nya. Kita akan simpan ke dalam sebuah variabel yang bernama height dan weight. Nanti kita akan lakukan iterasi pixel menggunakan data yang tadi kita simpan, data height dan weight-nya. Di sini kita akan coba menyimpan data pixel yang asli. Kita akan tampung ke dalam sebuah variabel yang bernama allPixel. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel baru yang bernama newPixel. Variabel newPixel ini ialah nilai pixel setelah dikuantisasi ke 0 atau 1 menggunakan pembulatan NP round ini. Yang datanya diambil dari allPixel, pixel asli. Kemudian data pixel dari image-nya akan kita inisiasikan menggunakan newPixel ini. Di sini terdapat sebuah variabel bernama quantError, yaitu kuantisasi error yang akan menampung nilai dari selisih pixel asli dan pixel yang baru. Pada bagian selanjutnya kita akan mencoba menyebarkan kesalahan kuantisasinya. Algoritma Floyd-Steinberg ini menyebarkan kesalahan kuantisasi ke pixel tetangga yang belum diproses menggunakan bobot tertentu. Pada bagian ini kita akan mencoba menyebarkan kesalahan pixel di bagian kanan. Kemudian kita akan mencoba menyebarkan pixel di bagian kiri untuk kode yang ini. Untuk kode yang kiri bawah maksud saya. Kemudian untuk bagian ini kita akan menyebarkan pixel ke bagian bawah. Dan yang terakhir kita akan menyebarkan pixel ke bagian kanan bawah. Selanjutnya kita akan kembalikan data gambar yang sudah kita dithering tadi. Akan kita returnkan. Di sini kita masuk ke main programnya, kita coba membuat kita ambil sebuah gambar grayscale dari RGB to gray tadi. Kita coba ambil data gambar astronot di sini. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel baru yang bernama dithering image. Pada variabel dithering image ini kita akan implementasikan function yang tadi, yaitu function Floyd-Steinberg dithering image dengan data dari salinan dari image ini, yang image astronot ini. Selanjutnya kita akan coba tampilkan data gambar original dengan yang setelah kita dithering menggunakan Matplotlib. Sekarang dapat dilihat bahwa di sebelah sini merupakan gambar original dari gambar astronot tadi, dan yang di sebelah sini gambar setelah kita lakukan dithering menggunakan algoritma Floyd-Steinberg dithering. Mungkin sekian saja penjelasan mengenai algoritma Floyd-Steinberg dithering ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.